kabar di Amerika kan Rik? Jamil ulamain hadina khususun asabukal karomat wal barakata wa syafata wal maghfirat alim bidarini al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun summa lam yakinan anna hadhil aqobata aqobatun su'batun amruha muhimun wa dararuha adimun. Summa lam maka ketahuilah yakinan secara yakin bila roibin jangan ragu-ragu anna hadhil aqobah bahwasanya tanjatan ini aqobah yang kedua ini aqobatun sokbatun adalah tanjatan yang sangat sulit, fase yang nggak bisa dibilang gampang, tapi satu fase ketika kita hendak kembali ke Allah adalah masa yang paling sulit, yaitu masa-masa bertaubat. Agak gampang. Amruha muhimun, termasuk perkara yang sangat penting, wa dararuha adimun. Apabila kita tidak bisa melewatinya, maka efek madarat yang kita terima sangatlah besar. Jangan dibilang gampang taubat. Ini kadang-kadang ntar gua taubat. Cukup megang tasbih istighfar.
nggak gampang. Tapi taubat itu perkara hati, lisan zikir, jidat sujud, duduk ngadep kiblat, mata keluar air mata, mulut ngejerit minta ampun istighfar. Kalau hatinya nggak ditata, bab taubatnya percuma. Dan kemarin dibilangin taubat itu urusan hati, bukan urusan badan. Falakot balagona anil Ustadz Abi Ishaq. Makanya nggak bisa dianggap enteng bab taubat. Jangankan kita, falakot balagona anil Ustadz. Banyak yang menceritakan, artinya sudah sampai kepada kami, kata Imam Ghazali, anil Ustadz, daripada guru-gurunya. Siapa gurunya? Abi Ishaq al-Isfirayini rahimahullah, kana minar rasyihina fil ilmil amilina bihi. Salah satu guru Imam Ghazali yaitu Abi Ishaq al-Asfaroni, yang mana Abi Ishaq al-Isfirayini ini minar rasyihina fil ilmi al-amilina bihi, termasuk ulama-ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan sembarangan ulama, bener-bener ulama. Kalau sekarang kan banyak kan ulama-ulamaan. Kadang-kadang ilmunya kagak, gue pengennya disebut ulama. Modal nasab, modal pakaian, jadi ulama. Modal lagu, ya belagu. Becus kagak, pengennya di depan. Becus kagak, pengennya selalu terdepan. Enggak, ini mah Abi Ishaq al-Isfirayini ini mah bener-bener ulama ul amilin, ulama yang penuh ilmunya, bari make ilmunya. Anahu qala, ini Abi Ishaq ngomong, da'autullah subhanahu salasina sanatan ayarzuqani taubatan nasuha summa ta'ajabtu fi nafsi faqultu subhanallah hajatun da'autullah fiha salasina sana fama qudiyat ilaya al-an. Kata Abi Ishaq, da'autullah, aku selalu memohon kepada Allah. Nggak lama mohonnya, doanya nggak lama. Salasina sanatan 30 tahun ngedoa 30 tahun. Kita mau pengennya ngedoa seminggu dikabul, kagak dikabul ngambek sama Allah, kacing ngambek. udah rajin seminggu ngedoa kagak dikabul, besok kagak sembayang lagi, itu kan ngambek, itu namanya sama Allah itu. Untung Allahnya Rahman Rahim. Kalau Allahnya mau gue udah suruh nongkrong buat tendeangin gitu. Gurunya Imam Ghazali ngedoa nggak nanggung 30 tahun. Makanya kita ngaca, pengen ngedoa sekali diijabah, lah emang siapa? Mending yang dipinta apa? Yang dipinta ayar zukoni taubatan nasuha, dikasih rezeki biar dapat yang namanya taubat nasuha. Tuh, kalau kita mintanya apa? Bandaan gitu. Kalau kita mintanya apa? Usaha biar lancar. Kita mintanya apa? Badan sehat. Kita mintanya apa? Biar gampang jodoh. Dunia yang dipinta. Yang dipinta urusan dunia. Bari tibang seminggu udah bosen mintanya. Lamanya sebulan dah tuh, bulan Ramadan full doa sama Allah. Bosen, begitu doa kagak dijabah gara ngambek. Kalau ulama yang benar-benar ulama mah doanya 30 tahun, yang dipintanya taubat nasuha, taubat diterima. Sumata ajab tu pinap si paku tuh, aku terheran-heran. Bingung mikirinnya saya tuh selama 30 tahun. Pakul tuh sering aku katakan pada diriku sendiri, subhanallah hajatun lana fiha salasina sana. Ya Allah, saya punya kebutuhan, saya pinta selama 30 tahun, pamaku diat ilaya alan, ampe waya gini belum dikasih nih. Belum pernah dikasih taubatan nasuha, dipinta 30
tahun. Fara'aitu bima yaron naim. Karena qailan yaqulu li ata'ajjaba min zalika atadri madza tas'al innama tas'alullaha subhanahu ayyuhibbaka amma samita qaulahu jalla jalaluhu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, lagi bingung begitu seolah-olah ada bisikan. Ata'ajjab min zalik, ngapain lu bingung? Atadri madza tas'alullah, lu tahu enggak apa yang lu pinta? Innama tas'alullah subhanahu ayuhibbaka. Sebenarnya yang lu pinta itu supaya Allah demen sama lu. Lu pengen dapat kecintaan Allah. Amasa minta kaulahu jalla jalalu. Emang enggak pernah ngebuka firman Allah, ngedengar firman Allah yang bunyinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Selama 30 tahun ini lu udah dapet, di mana lu mau taubat, lu udah dapet cinta Allah. Apa hadhihi hajatun hayyatun? Apakah mendapatkan kecintaan Allah itu suatu kebutuhan yang kecil? Enggak. Hajatun hayyatun, emang itu kebutuhan yang gampang didapat atau enggak? Cinta Allah mahal. Jangankan cinta Allah, cinta janda pirang bagi mahal. Jadi ya. Cinta janda pirang bagi mahal. Cinta SPG kudu mahal. Minimal kudu ngebeli. Tadinya goceng dibayar sama kita 10.000, kan ngorbanan itu. Untuk mendapatkan AA kan gitu. Ini lu pengen dapet cinta Allah, ya udah dapat itu selama 30 tahun. Itu bukan perkara yang kecil, bukan urusan yang murah. Makanya bersyukur udah dikasih mau tobat selama 30 tahun. Apa hadi hadatun hayatun pangdur ilaya haula'i al-aimah wa ihtimamihim wa muadzabatihim ala solahi qulubihim wa tazawud lima adihim. Nah, kata Imam Ghazali, pangdur ila haula'il aimah. Tuh kita contoh tuh imam-imam besar, ihtimamihim wa muadzabatihim, kesungguhan mereka, ala solahi qulubihim, ketika menata hatinya nggak gampang. Itu ulama-ulama besar bertahun-tahun ngurusin hati. Ini baru tobat seminggu udah kayak paling jadi wali, kan repot. Baru hijrah udah ngerasa jadi orang paling benar. Sekelas guru-gurunya Imam Ghazali bagi puluhan tahun buat ngapain? Buat ngurusin hati. Ini baru hijrah, ngebaca-baca masalah syariat, masalah torekat, masalah hakikat, terus udah kayak ngerasa sejajar sama si Abdul Qadir. Kan haram jadah. Udah ngerasa jadi kayak para wali. Nggak begitu. Malah kalau para wali mah selalu memposisikan dirinya dalam hal kebaikan di titik terendah daripada orang lain. Dan selalu menempatkan dirinya di titik tertinggi dalam masalah yang buruk daripada orang lain. Begitu ngeliat orang para wali mah, masya Allah ini orang, ini pasti nih ibadahnya lebih dari gua, ilmunya lebih dari gua, kesolehannya lebih dari gua, ketaatannya lebih dari gua, kedermawanannya lebih dari gua. Gua mah jauh nih, nggak pantas nih duduk bareng-bareng sama dia. Tuh wali mah begitu, kelas-kelas wali mah begitu, bukan ngerasa wah nih gua yang paling pinter, gua yang paling soleh, iya lu yang paling dajal gua lu, kan gitu. Yang paling iblis gak lu kalau udah begitu mah. Kalau udah bahasa paling di diri kita, ya udah jangan kejebak kita. Ya kan faktanya, kalau kita kan selalu ngomong faktanya gua sholat dia kagak, faktanya gua ngaji dia kagak, berarti udah otomatis dong dalam kebaikan gua poinnya lebih tinggi daripada dia. Iya, pokoknya paling baik lu, paling soleh lu, paling doyan ngaji lu, paling taat lu, paling beradab berakhlaknya lu, paling mulia lu, ya paling dajal paling iblisnya gue lu. Kalau udah ngerasa paling begitu, ujungnya pasti paling iblis paling itu. Makanya nggak boleh macam-macam nih ngaji di Bolokojo mali. Udah ngerasa paling jadi apa? Jadi iblis, bukan jadi kiai.
Apa hadihadatun hayatun pangtur ilaha ulail aimah wa timamim wa muadobati mala solahi kulubihim. Kesungguhan mereka contoh sama kita dalam menata hatinya nggak gampang, puluhan tahun tahun. Wa tazawudi lima adihim, ketika kita contoh mereka dalam mengambil bekal persiapan untuk kembali ke akhirat. Sekelas wali-wali ge hayo bae, sekelas ulama-ulama besar kayak begitu lah, kita mau urusan akhirat males, taubat ya kagak, mau jadi apa dan gitu. Mau jadi apa. Jadi kalau bahasa itu Abu Nawas itu bener, lastulil firdausi ahla, ya orang model-model kiai kita mah udah kagak pantas pisan, muka-mukanya nempel di surga, udah kagak pantas, malu sama kelakuan. Kalau kita kan kagak, punya amal dikit udah punya tiket ke surga. Oh alhamdulillah punya tiket ke surga. Cinta sama Nabi udah jadi tiket surga. Habis sodakoh pagi-pagi ke nenek-nenek, wah udah dapet surga. Ayo dah, bangga we kita mama mal ibadah pede banget. Sedangkan ulama-ulama besar, para wali-wali Allah nggak begitu. Tazawud lima adihim, selalu nggak bosen-bosen, nggak capek-capek ngambil bekal buat akhirat. Kalau kita nggak capek-capek buat urusan dunia. Wa amma dororul mukhawwafu fi tahiri taubat. Nah, makanya penting tuh tobat, penting. Jangan lantaran kita masih doyan maksiat kita kagak mau tobat. Kudu balance. Jadi jangan pamannya percuma lu tobat besok lu begitu lagi, itu yang ngomongin berarti setan. Itu kalau orang yang ngomong, teman yang ngomong berarti teman lagi masukkan setan. Kalau kita sendiri yang ngomong, kita udah jadi setan. Berarti nggak perlu dibisikin orang lagi. Pokoknya tetap habis judi slot ya tetap kita tobat. Begitu ya udah. Ayo, habis ngancungin janda ya kita tobat ya begitu udah. Itu percuma, nggak ada kata percuma. Tetap punya dua keuntungan. Keuntungannya mana? Kita kan nggak tahu matinya kita kapan. Siapa tahu habis maksiat terus kita taubat, sebelum maksiat udah mati. Tuh. Ya kan? Kalaupun nggak mati, besoknya maksiat, minimal dosa kita yang kemarin mah udah kita bersihin. Jadi tinggal dosa yang sekarang. Mudah-mudahan jangan keburu mati dulu kan gitu. Mudah-mudahan jangan keburu mati. Ini nggak bakal dikupas sama Bahar bin Sumaid nih, nggak bakal dikupas. Karena ngaji sama Bahar bin Smith mah gampang, yang penting cinta sama juriat Rasul kata dia, masuk surga. Nggak ada kayak begitu. Ya, sekarang begini, kita cinta banget sama Nabi, emang gampang membuktikan cinta? Ya nggak gampang. Cinta banget sama Nabi, makanya kalau kita makan belajarnya begitu. Ketika ditanya apakah anda cinta Allah, apakah anda cinta Nabi, paskut diam ngejedok, jangan dijawab. Itu yang nanya orang gila itu. Kenapa? Dia menempatkan kita di ujung tanduk. Ketika kita jawab tidak, kafarta, kufur kita. Cinta sama Rasul kagak, kafir. Bener gak? Cinta sama Nabi, cinta. Palaisa wasbuka waspul muhibbin. Lihat diri kita, bener enggak kita punya sifat yang masuk kategori sifat-sifatnya orang-orang yang mencintai Nabi. Sebab kriteria orang yang cinta Nabi berat. Hubul Nabi hubul Quran. Cinta Nabi cinta Quran. Hubul Quran hubul sunnah. Ciri orang cinta Quran cinta sunnah Nabi. Ini Qurannya setahun sekali, sunnah Nabinya ya boro-boro. Ayo dah. Kelakuan nabinya nggak bisa kita tiru. Nah ini modal cinta habaib doang masuk surga yang mana? Kalau dia kagak taat sama Allah, kagak taat sama Rasul, 1000 kali lu ngomong cinta sama Habib, ya nggak bisa. Kalau cinta sama Habib, ya ikutin kelakuan habaib yang soleh, kelakuan habaib yang taat.
Jangan mentang-mentang asal Habib baik. Kalau masalah asal nasab doang mah, kalau nasab doang nih yang kudunya umpamanya nasab bener-bener jadi jaminan, atau Abu Jahal nggak bakal ke neraka, Abu Lahab kagak bakal ke neraka karena dua-duanya mamang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau si Kanan nggak bakal masuk neraka karena apa? Ya anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Bininya Nabi Lut kagak bakal masuk neraka sebab jadi bini seorang nabi begitu. Kalau asal nasab, asal jalur kekeluargaan kekerabatan mah tuh Asia yang jadi bini Firaun tetap masuk neraka karena lakinya Firaun. Awas jangan salah tuh. Makanya masalah nasab apa waya gini, hayo we. Tambah lagi lucu. Paling lagi iklan jadi wali baik. Ngarang kitab bahasa Suryadi dia. Wa maqoli inna Makkah Madinah. Ngomongnya itu lagi kagak jauh dari maqoli inna Makkah wal Madinah. Wa maqoli inna sahabah rahmatan gufron. namanya lagi. Aduh, itu jahatnya medsos. Ya wallahu alam dia bener kagaknya, cuman jadi lucu jadi lucu, jadi ngejar ricuh doang suasana. Nah, wa amma dararul mukhawwafu bi takhiri taubat. Adapun ad-dararu efek madarat, efek negatif al mukhawwafu yang harus dikhawatirkan bi takhiri taubat dalam masalah mengakhir-akhirkan taubat, menunda-nunda nih. Makanya jangan ditunda-tunda, jangan segala alasan gue masih muda. Apalagi alasannya gue masih doyan maksiat. Nih kita tekadin dalam hati kita, walaupun kita biangnya maksiat, taubat mah jangan galak anti, tetap kudu doyan taubat. Sebab kalau kita mikirnya entar bae kalau gue udah rada bener hidup gue, entar baik kalau gua udah istiqomah. Ya kapan mau istiqomahnya? Sebab ada kekhawatiran, efek negatif yang sangat mengkhawatirkan dalam masalah menunda-nunda taubat. Mana? Fa inna awwala zambi qaswatun wa akhiruha wal iyadu billah su'mun wa sikwatun. Karena namanya dosa, efek dari dosa itu awalnya qaswah, hati keras. Wa akhiruhu, kalau didiemin, dari mulai nempel ke hati keras, didiemin ngejalar, wal iyadu billah su'mun wa sikwatun, itu bisa mengakibatkan segala kejelekan dan kecelakaan. Makanya kudu buru-buru tobat. Begitu nempel ke hati udah mulai keras, langsung kita tobatin biar itu lumer lagi. Makanya bahasa Al-Quran kala barona ala kulubihim tuh. Setiap kita mengerjakan satu dosa, maka ada satu titik noda hitam yang nempel di hati. Kalau kita nggak istighfarin, kita kagak taubatin, itu titik lama-lama kumpul. Apalagi maksiatnya nggak berhenti setitik, berapa gedenya hati. Lama-lama jadi kayak disiram tinta. Kalau udah disiram kayak tinta, su'mun wa ghaswat wa sukwatun, maka resikonya kita jadi binasa. Ya hati udah nggak sehat aja. Ribet. Bawaannya buruk sangka sama orang, bawaannya nggak nerima sama takdir, bawaannya Tuhan jelek baik tuh. Nah apa sih gue mau dikasih begini, orang-orang mau begitu lah. Kalau lu dikasih begitu berarti bukan lu, jadi orang lu gitu. Emang udah bagian masing-masing. Ini kita lagi apap nyalahin orang. Awas, kalau hati udah gelap, otak jadi tolol. Otomatis itu nggak bisa berpikir panjang. Orang cerdas kalau hatinya lagi kagak tenang, cerdas kagak dia? Kagak. Nggak bakal. Secerdas-cerdasnya orang, sejenis-jenisnya orang, kalau suasana hatinya kagak ada ketenangan, suasana hatinya gelisah, nggak bakal bisa mikir cemerlang, nggak bakal. Ayo mikir kalau mikir yang enak dalam keadaan apa? Keadaan tenang. Ketenangan itu adanya di pikiran apa di hati? Di hati.
Kita masalah ngomong, pikiran gue lagi kagak tenang. Pikiran mah nggak bakal bisa tenang. Pikiran mah tempatnya mikir. Pikiran mah nggak ada istilah tenang, nggak ada. Pikiran mah nggak ada istilah beku. Yang ngejak beku pikiran itu hati. Yang ngejak jernih pikiran itu juga hati. Ya kita lihat dah nih orang kalau lagi di LC itu, kalau udah emosi berarti kan hatinya udah mulai gelap tuh. Ngomongnya ngelantur kagak? Ngelantur. Padahal dia orang cerdas. Lupa segalanya. Lantaran apa? Hatinya udah nggak tenang. Fa iya ka'antan sa'amrul iblis. Maka janganlah kalian pernah melupakan apa yang pernah dialami oleh iblis laknatullah. Jangan tenang-tenang, jangan enak-enak. Jangan pernah bangga diri. Emang apa itu iblis? Aduwullah qala Ka'ab al-Ahbar. Nih, iblis nih. Makanya kalau ada orang rasa udah jadi aman, udah jadi kiai, goblok. Gue mau udah jadi kiai, gue mau udah jadi orang soleh, ngerasa aman, udah tenang. Mau paling tinggal nungguin mati masuk surga. Emangnya takdir lu yang ngatur, kan begitu. Makanya kagak ada guna, ada sombong. Nih iblis nih. Emang iblis makhluk biasa? Makhluk luar biasa iblis. Qala Ka'ab al-Ahbar inna iblisa kana khazinal jannati arba'ina alfasana. Iblis itu pernah dapat tugas mulia, khazinal jannah, penjaga pintu surga arba'ina alfasanatin, kagak nanggung 40.000 tahun ngejedognya di depan pintu surga. Oh, berarti iblis. Bang Dado pangkat tertingginya paling penjaga portal perumahan. Kalau iblis mah ngejagain pintu surga. Pintu surga loh, udah bukan pintu warung lagi yang dijagain, pintu surga tuh iblis. Bari bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan, 40.000 tahun. Ingetin lik tuh. Iblis pernah ngejedok di depan pintu surga. Dinas dia tuh di depan pintu surga 40.000 tahun. Ini baru jadi security doang, gue udah ngerasa paling berpangkat. Jangan ngapain. Wa ma'al malaikati samanina alfasana, bareng-barengnya bae sama malaikat 80.000 tahun tuh. Mainnya sama malaikat 80.000 tahun. Kita baru main sama ketua ormas doang sebulan 2 bulan, terus telak pinggang di kuping, kan goblok. Orang ada, ya ilaha illallah, ada gitu yang membuat dirinya bangga lantaran orang lain. Bangga atas diri sendiri bikin kagak boleh. Ini bangga banget punya teman ketua ormas. Ya Allah. Lu kagak tahu lu, waduh temen gua ketua ormas anu, bodoh amat. Jangankan bareng-bareng sama ormas, iblis baik yang 80.000 tahun bareng-bareng sama malaikat, ujungnya celaka. Wa wa'adul malaikata isrina alfasana, bahkan jadi penasehat para malaikat. Jadi penasehat para malaikat. Isrina alfasanatin 20.000 tahun. Coba iblis. Gila kagak rekornya. Pencapaiannya. Apa kalau kata ini mah? Dedikasi yang ia berikan. Tugasnya berat-berat banget. Pertama apa tadi? Ngejagain pintu surga 40.000 tahun. Bareng-bareng sama malaikat 80.000 tahun. Udah 120.000 tuh. Jadi guru malaikat, jadi dosen. Dosen para malaikat 20.000 tahun. Makanya geli kalau ada kiai punya jamaah baru 20 orang, 30 orang, udah merasa paling kiainya. Lucu. Makin banyak jamaahnya makin bangga. Jangan. Mau ngapain? Iblis jamaahnya malaikat. Kalau ngaji itu iblis 20.000 tahun. Majlisnya majlis malaikat.
Wa sayyadal karubiyin salasina alfasanah, diangkat menjadi rajanya malaikat karobiyun. Jadi salah satu istilahnya kalau kita dramatisir mah jadi ketua pasukan karobiyin. Berapa tahun itu jadi ketua pasukan malaikat karobiyun? Alpasanah 1000 tahun. Salasina alpasanah 30.000 tahun. Masya Allah. Coba itu. Wasayadar ruhaniyin, jadi pemimpin malaikat ruhani alpasanah 1000 tahun. Watopa haulal arsi tawaf, muterin aras arba'ata asyara alfisanah 14.000 tahun. Muterin aras tawaf. Ini muterin Ka'bah berarti bang 7 balik. Boleh umrohnya kredit lagi terus pulang paling bangga banget. Ya Allah. Iblis mah tawafnya udah bukan di Ka'bah lagi, di aras. Di aras itu. Mau deh. Ntar gue cariin travelnya. Tawaf di aras. Kadang-kadang perbedaan zaman aneh. Kadang ada orang bisa ngomong sama Jibril. Aduh, wagupron. Maksudnya kalau hal-hal kayak begitu jangan ditongol-tongolin ngapa. Itu kan ranahnya udah ranah bukan ranah syariat. Ya kalau pengguna medsos mah jangan ngomong torekat. Syariatnya gue belum pada beres. Sekarang disuapin yang kayak begitu. Ya sekarang dia diledek resiko dia. Ya kalau bingung kalau udah perjanjian sama Jibril. Pas serem amat perjanjian sama Jibril. Besok bikin video lagi kah? Gua udah ada MOU. Sama malaikatnya Ridwan beda. Jangan Jibril serem. Wa sayyadal karubin wa sayyadal ruhaniyin wa tafahul arsy asal marzin wa kana ismu fi samai dunya, bahkan dia punya gelar fi samai dunya. Kalau di kawasan langit dunia gelarnya al-abid, ahli ibadah. Iblis tuh. Iblis gelarnya di langit dunia ahli ibadah. Langit pertama. Wabis sama isaniyati az-zahid, di langit kedua gelarnya sebutannya udah bukan al-abid lagi, az-zahid, ahli juhud. Ahli juhud itu apa? Yang meniadakan kesenangan demi Allah. Juhud itu begitu. Maksudnya dia mah udah kagak pengen pisah sama kesenangan dunia. Ada makanan kok milih lapar begitu. Ada kemewahan milih kemiskinan. Kalau kita kan juhud karena nerima kan gitu. Bukan karena Allah kita juhud. Kagak ngopi nih, kagak ngerokok lagi juhud. Ya bukan juhud itu mah. Ada gablek dulu gitu. Itu ada gablek. Iya kan. Kalau udah gelar ajahid begitu. Ajahid mah walaupun dia diudag-udag dunia tetap kagak kepincut pisan sama kesenangan dunia. Kalau kita mah dunia kita udah kita udag begitu dunia makin jauh sial dangkalan dunia. Kita udag terus. Nah, jahid itu juhud. Artinya gini, dunianya nggak ada yang di hati. Kalau orang juhud itu dunianya nggak ada yang di hati. Cukup sampai tangan. Bukan berarti orang juhud itu orang miskin, enggak. Kadang-kadang juhud itu adanya di orang kaya. Malah gila dunia adanya di orang miskin. Patokannya dunianya masuk ke hati. Kadang-kadang orang miskin, dunia orang gua ada di hati dia. Orang makin kaya muncul deh. Belum lama RX Jet jadi. Sekarang bepes Pak, besok jadi apa nih? Makin banyak banda dia. Ngapain lu pikirin banda orang? Punya dia bukan. Yang punya gua kagak mikirin. Ngapa kita mikirin? Nah itu. Jadi jangan langsung nuduh, orang banyak banget bandanya, orang gila dunia, itu belum tentu. Tapi rata-rata sekarang mah ya yang punya dunia ya gila dunia kan gitu. Belum tentu juga.
Itu Ajahid tuh. Jadi di langit kedua pangkat iblis sebutannya viralnya, nama viralnya Ajahid, hamba yang paling juhud. Wabi sama Isa lisati al-arif, di langit ketiga pangkatnya al-arif, orang yang ma'rifatullah, yang benar-benar kenal Allah, yang benar-benar dekat sama Allah. Itu iblis tuh. Wabi rabiati al-wali, kalau di langit keempat al-wali, kekasih Allah. Pokoknya udah gelarnya al-wali. Oh sekarang banyak wali ditongol-tongolin lewat medsos. Si anu wali, si ini wali, ya Allah. Bikin apa bolo koncok wali satu mah gitu. Kandidatnya apa kagak si Kalong, apa si Malik. Nggak usah kelihatan rajin ibadah, kelihatan kayak orang gila bae. So kalau pakai celana sebelah panjang sebelah pendek ya kan, tapi pakai peci, bari megang tasbih dikit-dikit Allah gitu. Langsung kata si Angga dimulai jadab nih. Terus terus kita bikin acting, si Sehan minta air kan gitu kan, langsung bikin testimoni. Wow, alhamdulillah wali jadab bolo konco Mbah Kalong kan gitu. Dijabah makbul kan gitu. Jadi rumahnya. Ya Allah, bikin dua beda. Jadi urusan dunia ya larinya ke Kalong kalau pengen kaya kan gitu. Kalau urusan istilah urusan politik ke Mbah Malik. Waduh, kagak. Al-wali, kekasih Allah. Bingung kadang-kadang wali jadi di bahan komersil. Dibawa ke sono, dibawa ke sini tuh wali. Dipakai buat dawir, ya Allah. Dikit-dikit si A wali, dikit-dikit si B wali, padahal patokannya layaripul wali ilal wali. Nggak akan ada yang tahu bahwa dia itu wali kecuali dia itu seorang wali, karena mau wali terkenal sih. Jadi semua orang pengguna medsos itu wali sekarang. Wabil khomisati attaqi, langit kelima attaqi, orang yang bertakwa. Wa bisa disati al-khazin, di langit keenam al-khazin, sang penjaga. Wa bisa biati, di langit ketujuh namanya Ajazil. Namanya Ajazil. Wa fil lauhil mahfud, tapi sayang di lauhil mahfudnya Allah telah tertulis namanya iblis. Wa huwa ghafil an akibati amri, dia lalai akan akibat daripada segala urusannya. Udah keenakan, udah nggak kepikir lagi, udah nggak ada kekhawatiran, ya deket sama Allah ya udah kira aku sih gue bakal celaka, udah begitu tuh. Padahal mah jadi orang mah bahasanya jangan merasa aman daripada kebencian Allah. Kada nakolahul jamu an kasbil bayan di Samarqandi wal Johar. Nah itu masalah iblis. Jangan pernah lupa kita cerita-cerita tentang iblis, tragedi iblis tuh. Iblis segitu mulianya tadinya, tahu-tahu celaka. Apalagi kita belum pernah kan kita ngerasain pangkat yang Allah kasih ke iblis. Gila kita mah jadi RT gue belum pernah gitu. Terus sudah ngerasa aman baik ya ntar dulu. Jangan pernah merasa aman. Tetap apa? Tetap kudu rumasa, tetap kudu ngegantung ke Allah. Wabal ambin Bauro, dan jangan pernah melupakan tragedi yang menimpa seorang Bal'am bin Bauro. Siapa Bal'am bin Bauro? Karena indahu ismul a'dom, orang yang memiliki isim a'dom. Oh di dunia hijib ini terkenal banget asma ismul a'dom, doa yang paling mujarab. Wayat ubihi hai susah apa yujabu bi'aini matun bafil hali. Kalau udah punya ismul a'dom kayak Bal'am bin Bauro, apa yang dipinta, kapan mintanya dikasih. Udah pasti begitu. Ismul a'dom tuh. Kita kepengenan apa nih yang kita pengen? Doa pakai ismul a'dom. Oh, ketaekan kayak Bal'am bin Bauro. Minta sekarang dikasih sekarang. Apa yang dipinta pasti dikasih. Udah.
Pokoknya yang kawin orang Cianjur, kalau kagak ya Allah pindahin tuh Cianjur kemari. Ya bisa pindah itu. Cianjur di mari, di mari jadi Cianjur. Ketuker tuh, tetep aja nggak ketemu-temu juga. Ya kita jadi sono. Ini mah pernah kejadian sama santri ketaikan ngamalin isim a'dzam. Dia ketemu perempuan lagi di Mekah. Dia udah pulang, dia kagak bisa tidur mikirin tuh perempuan. Jadi perempuannya tuh ngebuka cadar ngasih senyum sama dia lagi makan. Kepikiran bae sama dia. Dia pakai tuh ismul a'dzam. Jelegedeg kagak tahu ya itu mah urusan Allah. Itu tahu-tahu perempuan ada di rumahnya. Dicomot kali ya sama Jibril ya, dipindahin begitu. Lo mau begitu loh, ntar gue perjanjian dulu sama Jibril. Cerita itu pernah ada. Ya kebenarannya wallahu alam, namanya juga folklore dan itu ceritanya udah di dunia torek. Ya emang gak ada yang mustahil. Kayak wali punya ilmu toy. Apa itu ilmu toy? Ilmu melipat bumi. Sekarang di sini, atau besok ada di sono. Ya gampang. Kalau urusan udah orang deketnya sama Allah, lah gampang. Kita jangankan sama Allah, kita sama bupati, kira-kira kita bisa pangkas nggak tuh jalur birokrasi? Hah? Bisa kan? Bisa. Makanya gua kata daglog PCNU itu ngomong mah katanya perjanjian sama bupati itu MWC kalau pengen punya kantor MWC minta tanah pasos pasum sama pemerintahan, tapi kita yang suruh ngajuin ke lurah. Ya mual mau kecuali ada oret-oretan dari bupatinya. Bupati ngasih mandat ke camat ngasih mandat ke kepala desa. Nah dia tuh yang jalan. Lah kalau kita yang nyusul dari bawah mah ribet. Nah ini sama, kita umpamanya udah dekatnya sama Allah, urusan apa yang kagak bakal gampang. Makanya ada cerita si Holil Bangkalan keenakan ngobrol dari jam 11 sampai setengah 3 sampai dikit lagi waktu asar. Waduh, tinggalan nih kalau kita sholat asar di mari, sholat zuhur di mari, keburu asar duluan ini. Bagaimana? Ya udah, ngobrol pinggir laut, ambil pelepah kelapa, ditaikin sama dia. Yuk, ikut Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu ada di Mekah. Kalau di Mekah ya zuhur gua belum. Sholat zuhur dia di Mekah aman. Kalau kita kan sering begitu loh, ntar baik akhir Isa kagak, subuh kagak. Akhirnya ilmu pamungkas kodo dikeluarin. Kayak kita jangan ngaku ahli sunnah wal jamaah, kudu ditambahin wal kodo gitu. Nabal Ambin Bauro ini bukan kelasnya udah kelas wali tingkat tinggi. Udah kelas kalau kata para habaib mah faqih muqaddam ini udah urusan ini. Karena Bal'am min Bani Israel, pokoknya payu jabu biaini matuliba, minta apa begitu Bal'am bin Bauro. Sekali dia minta, saat dia minta langsung diijabah lantaran punya ismul a'dzam. Wa fil Qurtubi kana Bal'am min Bani Israel fi zamani Musa alaihissalam wa kana bi aisu izanadoro ra'al ars. Bahkan di dalam kitab tafsir Qurtubi diterangkan yang namanya Bal'am bin Bauro ini termasuk ulama daripada Bani Israel. Di zaman Musa, sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihis salam. Wa kana bi haitsu izanadoro al aras, dia mah kalau tengadah ke langit melek matanya kelihatan aras Allah. Kelihatan. Coba itu. Dik besok Persib lawan Persija siapa yang menang? Mendangak lu Dik. Tadi dulu, lihat dulu kan gitu. Kelihatan kagak ada no toke kan gitu. Sakti jadi itu melihat aras. Ya berarti Lauhil Mahfuz gua kelihatan. Udah bisa ngelihat tulisan. Ya kan kayak saya Abdul Qadir Begi kan begitu. Yang namanya hari menjelma jadi makhluk.
minggu menjelma jadi makhluk, bulan menjelma jadi makhluk, tahun menjelma jadi makhluk. Semua datang ke Syekh Abdul Qadir Jailan melaporkan hal-hal apapun yang akan terjadi. Itu udah karomah para wali. Cuma nyeritain karomah jangan sembarangan. Kadang-kadang ke siapa be cerita, akhirnya jadi bahan ledekan. Makanya dakwah, tapi tetap kudu make teknik, kudu make ilmunya dakwah. Gak bisa sembarangan. Dawan orok dijalin ketan. Kira-kira gimana tuh? Kelolodan, kagak modar kok bagus. Makanya orang-orang yang sekarang lagi ngejek-ngejek cerita para wali ya begitu. Ibarat orok makan lemper, mau nerima, dijejelin masuk baiknya ke perut dia, akhirnya jadi panas dalam, panas penyakit. Karena emang bukan apa dosisnya, belum nyampe. Kayak si Mahesa tuh, kayak si Pras tuh, kalau di medsosnya itu kan anti banget sama cerita wali di zamannya dah. Apalagi nongol walinya Wagupron. Jadi bikin puyeng baik itu Wagupron. Dikit-dikit wa makoli Mekah Madinah. Wa makali inna rahmatan Gupron, wali-walinya Allah, ya Allah. Ada bahasa Suryani. Kalau santri mah nggak terlalu awam. Biasanya nempelnya di kalimat-kalimat hijib Yaman, azam tuhir zal Yaman, azam tu alaikum ya asabasiri wal waswasi wa tasamtu bika ya Allah wa biki hidir wa ilyasa bihaki kahijin bahijin ajri anjasin tuh. Kahijin bahijin ajri anjasin itu namanya bahasa Suryani itu. Bukan bahasa Arab. Kahijin bahijin ajri anjasin. Wa bihaki Daniel wa bihaki apalagi banyak dah tuh. Hijib Makrobi ada, hijib Hopi ada, yang namanya begitu. Itu namanya asma Suryani, bahasa Suryani. Nggak aneh. Tapi kalau wamakoli mau gue baru denger wamakoli. Jangan-jangan bahasa Suryadi itu kan, bukan Suryani. Kayak hijib maghribi, gimana hijib maghribi namanya? Hijib hopi gimana? Enggak, di hopi lu pilah berarti disudilah dijamil sudilah dah untuk pikan pilah waktu apa tuh itu mah enggak ada. Hijib maghribi astagfirullah. Kamain anzalnahu minas samai fatalu tobina batu ali pas man tadruhur ya haqul jail tuh haqul jail Suryani. Ya haqul jail wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasadah wa rahman ya kagsak yail. Tuh kagsak yail bahasa Suryani. Ya kagsak yail. Lupa dah udah. Karena udah kebanyakan main di mahkamah kandang sapi. Ya, tapi jangan kita ngomongin masalah karomah, masalah maunah gue lewat hijib sering kebukti. Bocah di Lampung, bocahnya di Lampung nih. Kita malam duduk iseng langsung Allahumma antal hanan wa manam antan ajalil opatan wa hanatan wa mahabatan fi qalbiha wa makani nasiyata wa ma'aqla wa jam wa majamnya qalbaha wa asik di mahabati jamnya uruqya waj alhatau ayadi wa muta'amri hatta layana alha ukun wa rasulun hatta tarani fi jami awali. Bahasanya layana alha kagak enak baginya ukun wa rasulun makan minum hatta tarani fi jami awali sebelum dia lihat gua. Besok pagi nyampe ke Depok tuh bocah. Nggak bisa ngomong-ngomong wali, gua udah pernah ngalamin begitu. Kita tes lagi yang di Kalimantan, katanya nyebrang laut lumah ilmu apa lumah nyebrang laut? Kalau ilmu Allah mah nggak bakal lumah. Kita tes tuh yang di Kalimantan, dari Pontianak nyampe ke Anyer, nyampe tenang baik. Tapi jangan langsung jadi ngaku jadi wali itu mah bukan, itu mah bukan karomah, itu mah masih maunah. Jadi buah daripada hijib. Aduh, ini mah kalau udah kacau Bu. Pengajian agama udah dikacauin sama medsos media. Nah, ini Bal'am bin Ba'ura sakti. Bahkan
Walam yakul ayah wa kana bi majlihi isna asyara alfa mahbaratin lil muta'allimin alladziina yaktubuna anhu. Dia itu punya murid bukan 100 200, kalau lagi ngaji muridnya 12.000. Pokoknya di tempat pengajiannya ada 12.000 mahbaroh, tempat nyelubin tinta, berarti 12.000 santri. Bari ngajinya kagak di majlis, ngapain gelar sejadah naik ke atas awang-awang, mabur semua. Mabur lik, pakai alap-alap dia kan gitu. Berarti sakti, tapi ujungnya jelek, suul khotimah. Suul khotimah dia. Ada lagi kibar siso, banyak cerita-cerita kayak begitu. Makanya jangan pernah ngerasa ketika kita udah jadi orang soleh, jangan ngerasa aman. Oh, udah aman gue udah jadi orang soleh, udah aman gue udah jauh dari maksiat. Sebab kita mau wayang, bagaimana sutradara banyak-banyak pasrah ke Allah. Makanya jangan berhenti-berhenti. Amitna ala dinil Islam. Baca terus Rotibul Haddad, baca. Mau dimanain kayak ya doa kok bagus. Jangan mentang-mentang nasabnya lagi digugat terus berhenti Rotibul Haddad, blow on. Ya lagian mau ngapain mempermasalahkan yang begitu? Yang bermasalah itu Habib yang oknum. Yang bermasalah itu oknum haba. Kalau habaib yang kagak jadi oknum ya jangan kita libatin. Ya urusan yang ngerungkatin nasab mah urusan iman dan kawan-kawan. Kalau kita mah tetap fokus. Kudu fokus. Yang kita protes adalah akhlak para habaib yang oknum begitu. Yang kurang ajar, yang berani ngata-ngatain kiai, yang berani istilahnya memanfaatin nasabnya demi kepentingan dunia. Enak banget kan nipu umat, jualan rambut Rasul, padahal itu dari sapu uduk ya kan. Dari sapu ijuk itu, atau rambut nenek-nenek dikuntal-kuntal, dibawa ada ke majlis-majlis, dikelilingin, dimasukin ke dalam botol, siramin minyak wangi, dibungkus, digubet pakai kain merah, pakai apa dah, kelilingin, sholatullah, salamullah, 8 juta. Kan sial itu orang kan gitu. Terus itu kira-kira bener nggak rambut Rasul? Ya pakai logika baik. Rambut Rasul itu adanya di Tohkapi, di barang yang ada di museum. Jangankan museum yang ada di luar negeri, sekarang di Monas ada museum tuh, bisa kita pinjem barang-barangnya. Ibu gimana cara ngambil dari museum Tohkapi? Terus bisa dikeliling-kelilingin ke Gelombong, rumah Ustadz Sahlan, beri diciumin tuh sama Ustadz Sahlan, goblok juga lagi tuh Ustadz. Kata goblok dah itu. Wah dia nangis-nangis, ya Allah. Sekarang nggak masuk akal kan. Barang yang ada di museumnya balik di luar negeri. Itu bisa dikelilingin sama Habib Wojod, ya kan. Bari tujuannya minta duit. Udah nyiumin rambut palsu, ngeluarin duit, besokannya ditipu umroh lagi tuh masih kunyuk Habibnya. Aduh, makanya jadi ustadz jangan goblok-goblok amat. Diajak pinternya kagak mau dia. Aduh. Nah, izkana mabda'u amrihi mazamban wa akhiruhu kufron. Karena awal daripada tragedi yang menimpa iblis dan Bal'am bin Ba'urah adalah dosa. Cuman dosa. Tapi akhirnya kufron, mentok jadi derajat kafir, naudzubillah. Kenapa? Karena nggak mau bertobat. Nggak pernah merasa berbuat dosa. Kalau ngerasa berbuat dosa juga dia pasti bertobat. Makanya kudu mau tobat supaya ada rasa kita melakukan kesalahan. Beda nggak kita nyiksa orang kalau orang yang udah ngerasa salah sama orang yang kagak ngerasa salah? Beda Malik. Iya saya yang ngelakuin, iya udah ampun maafin, kira-kira tega gak kita ngegebotinnya? Ini bukti udah ada, CCTV selebar jagat, saksi banyak, kakak bukan gua, wah itu kedagin kagak berhenti, ya begitu. Ketika kita melakukan dosa ke Allah, ya kudu rumasa. Jangan udah ngelakuin dosa ngerasanya bener baik.
Pahala kamal halikin, akibat daripada perbuatan sombongnya ini, halaka ma'al halikin, itu iblis dan Bal'am bin Ba'ura celaka bersama orang-orang celaka abadal abidin selamanya. Ya kita juga orang hina, tapi kan kagak mau jadi orang celaka mah. Kita ini orang bangor, tapi kan takut kalau disiksa lama-lamanya. Obatnya apa? Ya itu tadi, kudu mau tobat, kudu mau nyesel, kudu mau ngerasa salah. Ngerasa bener bae mah setan, udah gitu. Ngerasa bener bae mah setan. Pokoknya kita mau kudu begitu. Bahkan kalau bisa kesalahan orang lain pun kita timpakan aja kepada diri kita. Jadi adem. Makanya kalau yang tadi tuh, kalau bahasa para wali itu menempatkan dirinya di titik terendah dalam kebaikan, menempatkan dirinya pada titik yang tertinggi dalam keburukan, orang seperti itu akan mendapatkan bahasanya rohatun adimatun, ketenangan yang luar biasa. Udah enak baik, udah kagak gimana gitu kan, depan orang risih kagak. Dia duduk masuk ke kumpulan para asatid segala macem, kagak bagian tempat, ya emang gue mah kagak pantas. Udah enak baik duduk di mana bego, nggak kudu nyari tempat, kudu maju. Duduk sama tukang maksiat ya biasa baik. Ya orang dia gue ngerasa sama-sama tukang masih ya kagak risih gitu. Mau gue duduk sama orang kagak bener ini, kagak nyaman. Gue mah kudunya di masjid, gue mah kudunya di majlis tak paling minimal level neraka ini. Woi le, masuk ngatain level neraka. Kira-kira duduknya enak nggak tuh orang? Kagak. Makanya gue udah setengah wali loh kan gitu. Duduk sama orang gitu ya biasa baik. Karena kita kagak tahu. Apalagi kalau istilahnya kupas pesan-pesan si Abdul Qadir Jailan itu, ya itu tadi, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain siapapun dia. Ketemu bocah kecil tetap masih bagusan bocah kecil daripada kita. Di mana bagusnya? Dia mah belum punya dosa kita mah udah ngebadat. Ketemu sama orang yang lebih tua, bagusan dia sama kita. Di mana bagusnya? Dia mah udah lebih banyak sujudnya, udah lebih banyak ibadahnya, kita mah belum seberapa. Ketemu orang pintar, ya udah jelas kita kudu ngerasa lebih rendah. Kenapa? Banyakan dia ilmunya, kita mah nggak punya ya. Ketemu orang bodoh, tetap kita kudu ngerasa lebih hina. Lebih hinanya di mana? Kudu ngerasa lebih hinanya. Dia memaksiat juga lantaran bodoh. Dia mah bikin dosa juga lantaran kagak tahu. Kita mah dia bari bangor, bari tahu. Oh berarti enakan orang-orang bodoh dong bermaksiat karena dia nggak tahu. Ya tetap enakan orang pinter. Kenapa? Sebab orang pinter mah tahu cara taubatnya. Kalau yang bodoh kagak tahu cara taubat. Makanya pelanggar hukum itu biasanya yang arti hukum dan aman mereka lantaran tahu cara taubatnya. Jadi kalau ada Kiai Badung, Ustaz Badung, biarinin baik. Karena dia mah tahu caranya bertaubat. Itu nih. Ketemu orang kafir tuh, ketemu orang kafir di luar Islam, nggak boleh kita ngerasa lebih mulia dari dia, nggak boleh Mas Abdul Qadir. Kenapa? Nggak tahu ujungnya. Kita kan belum bisa memastikan kalau kita ini tetap mati di dalam agama Islam. Ya harapan mah harus berharap, tapi kalau urusan takdir Allah gimana? Dan kita juga nggak bisa memastikan dia mati tetap dalam keadaan kafir. Siapa tahu dia mau mati 2 hari dapat hidayah masuk Islam. Ayo, ngucap 2 kalimat syahadat. Berarti belum tentu kita ini lebih mulia dari orang lain. Makanya itu kalau pengen tenang, pakai yang tadi, tetapkan diri kita, posisikan diri kita pada titik terendah dalam kebaikan dibanding siapapun. Bikin status gak bagus juga, keren gak? Posisikan diri kita pada titik terendah dalam kebaikan. Baik Aceng Audat, Naga Angol. Jangan lupa BKBF. Kami maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya
jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam nakun ahlana nablughu rahmataka farahmatuka alun anta blughana li anna wasiat kula syai'in ya arhamar rahimin. Ya mugisa kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli mutirin da'ah wa ya halima ala kulli dihafwatin aswa wa ya qaiman bil kifaya liman asara ala dunya. Nasaluka wusula ila ma la nasilu ila bimamunatika ya Allah wa dabi ma la natiku dab'ah ila bikuwatika wa nasaluka khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halo. Halo. Yang abu aja, yang abu. Yang abu. Kalau yang putih. Kalau yang abu, yang putih. Di mana itu lokasinya yang jauh-jauh amat? Dua ampun. Udah sibuk ya. Ini ada Oktober di Amerika nanti. Absari wa
Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati mu'alif hadar kita Rabbi Rabbi Jamil ulamain adina khususan as'alukal karomat wal barakata wa syafata wal maghfirata alim bidarini al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun summa lam yakinan anna hadhil aqobata aqobatun su'batun amruha muhimun wa dararuha adimun. Summa lam maka ketahuilah yakinan secara yakin bila roibin jangan ragu-ragu anna hadhil aqobah bahwasanya tanjatan ini aqobah yang kedua ini aqobatun sokbatun adalah tanjatan yang sangat sulit, fase yang nggak bisa dibilang gampang, tapi satu fase ketika kita hendak kembali ke Allah adalah masa yang paling sulit, yaitu masa-masa bertaubat. Agak gampang. Amruha muhimun, termasuk perkara yang sangat penting, wa dararuha adimun. Apabila kita tidak bisa melewatinya, maka efek madarat yang kita terima sangatlah besar. Jangan dibilang gampang taubat. Ini kadang-kadang ntar gua taubat, cukup megang tasbih istighfar, nggak gampang. Tapi taubat itu perkara hati, lisan zikir, jidat sujud, duduk ngadep kiblat, mata keluar air mata, mulut ngejerit minta ampun istighfar. Kalau hatinya nggak ditata, bab taubatnya percuma. Dan kemarin dibilangin taubat itu urusan hati, bukan urusan badan. Falakot balagona anil Ustadz Abi Ishaq. Makanya nggak bisa dianggap enteng bab taubat. Jangankan kita, falakot balagona anil Ustadz. Banyak yang menceritakan, artinya sudah sampai kepada kami, kata Imam Ghazali, anil Ustadz, daripada guru-gurunya. Siapa gurunya? Abi Ishaq al-Isfirayini rahimahullah, kana minar rasyihina fil ilmil amilina bihi. Salah satu guru Imam Ghazali yaitu Abi Ishaq al-Asfaroni, yang mana Abi Ishaq al-Isfirayini ini minar rasyihina fil ilmi al-amilina bihi, termasuk ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan sembarangan ulama, bener-bener ulama. Kalau sekarang kan banyak kan ulama-ulamaan. Kadang-kadang ilmunya kagak, gue pengennya disebut ulama, modal nasab, modal pakaian jadi ulama, modal lagu ya belagu. Becus kagak pengennya di depan, becus kagak pengennya selalu terdepan. Enggak, ini mah Abi Ishaq al-Isfirayini mah benar-benar ulama ul amilin, ulama yang penuh ilmunya, bari make ilmunya. Anahu qala, ini Abi Ishaq ngomong, da'autullah subhanahu salasina sanatan ayarzuqani taubatan nasuha summa ta'ajabtu fi nafsi faqultu subhanallah
hajatun da'autullah fiha salasina sana fama qudiyat ilayya al-an. Kata Abi Ishaq, da'autullah, aku selalu memohon kepada Allah. Nggak lama mohonnya, doanya nggak lama, salasina sanatan 30 tahun ngedoa. Ngedoa 30 tahun. Kita mau pengen yang ngedoa seminggu dikabul, kagak dikabul ngambek sama Allah, kacing ngambek. Udah rajin seminggu ngedoa kagak dikabul, besok kagak sembayang lagi, itu kan ngambek, itu namanya sama Allah itu. Untung Allahnya Rahman Rahim. Kalau Allahnya mau gue udah suruh nongkrong buat tendeangin gitu. Gurunya Imam Ghazali ngedoa nggak nanggung 30 tahun. Makanya kita ngaca, pengen ngedoa sekali diijabah, lah emang siapa? Mending yang dipinta apa? Yang dipinta ayar zukoni taubatan nasuha, dikasih rezeki biar dapat yang namanya tobat nasuha. Tuh, kalau kita mintanya apa? Bandaan gitu. Kalau kita mintanya apa? Usaha biar lancar. Kita mintanya apa? Badan sehat. Kita mintanya apa? Biar gampang jodoh. Dunia yang dipinta. Yang dipinta urusan dunia. Berarti timbang seminggu udah bosen mintanya. Lamanya sebulan dah tuh, bulan Ramadan full doa sama Allah. Bosen, begitu doa kagak dijabah galang ngambek. Kalau ulama yang benar-benar ulama mah doanya 30 tahun, yang dipintanya tobat nasuha, tobat terima. Sumata ajab tu pinapsi paku tuh, aku terheran-heran, bingung mikirinnya saya tuh selama 30 tahun. Pakul tuh sering aku katakan pada diriku sendiri, subhanallah hajatun lana fiha salasina sana. Ya Allah, saya punya kebutuhan, saya pinta selama 30 tahun, pamaku diat ilayya alan, ampe waya gini belum dikasih nih. Belum pernah dikasih tobatan nasuha, dipinta 30 tahun. Faro'aitu bima yaron naim, karena qailan yaqulu li ata'ajjaba min zalika atadri madza tas'al innama tas'alullaha subhanahu ayyuhibbaka amma samita qaulahu jalla jalaluhu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, lagi bingung begitu seolah-olah ada bisikan, ata'ajjab min zalik, ngapain lu bingung? Atadri madza tas'alullah, lu tahu enggak apa yang lu pinta? Innama tas'alullah subhanahu ayuhibbaka. Sebenarnya yang lu pinta itu supaya Allah demen sama lu. Lu pengen dapat kecintaan Allah. Amasa minta kaulahu jalla jalalu. Emang enggak pernah ngebuka firman Allah, ngedengar firman Allah yang bunyinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Selama 30 tahun ini lu udah dapet, di mana lu mau taubat, lu udah dapet cinta Allah. Apa hadihi hajatun hayatun? Apakah mendapatkan kecintaan Allah itu suatu kebutuhan yang kecil? Enggak. Hajatun hayinatun, emang itu kebutuhan yang gampang didapat atau enggak? Cinta Allah mahal. Jangankan cinta Allah, cinta janda pirang bagaimana? Jadi ya. Cinta janda pirang baik mahal, cinta SPG kudu mahal, minimal kudu ngebeli, tadinya goceng dibayar sama kita 10.000, kan ngorbanan itu untuk mendapatkan AA kan gitu. Ini lu pengen dapet cinta Allah, ya udah dapet itu selama 30 tahun. Itu bukan perkara yang kecil, bukan urusan yang murah. Makanya bersyukur udah dikasih mau tobat selama 30 tahun. Apa hadi hadatun hayatun pangdur ilaya haula'i al-a'immah wa ihtimamihim wa muadzabatihim ala solahi qulubihim wa tazawud lima adihim. Nah, kata Imam Ghazali, pangdur ila haula'il a'immah. Tuh kita contoh tuh imam-imam besar, ihtimamihim wa muadzabatihim, kesungguhan mereka
ala solahi qulubihim, ketika menata hatinya nggak gampang. Itu ulama-ulama besar bertahun-tahun ngurusin hati. Ini baru tobat seminggu udah kayak paling jadi wali, kan repot. Baru hijrah udah ngerasa jadi orang paling benar. Sekelas guru-gurunya Imam Ghazali BG puluhan tahun buat ngapain? Buat ngurusin hati. Ini baru hijrah, ngebaca-baca masalah syariat, masalah torekat, masalah hakikat, terus udah kayak ngerasa sejajar sama si Abdul Qadir, kan haram jadah. Udah ngerasa jadi kayak para wali. Nggak begitu. Malah kalau para wali mah selalu memposisikan dirinya dalam hal kebaikan di titik terendah daripada orang lain, dan selalu menempatkan dirinya di titik tertinggi dalam masalah yang buruk daripada orang lain. Begitu ngeliat orang para wali mah, masya Allah ini orang, ini pasti nih ibadahnya lebih dari gua, ilmunya lebih dari gua, kesolehannya lebih dari gua, ketaatannya lebih dari gua, kedermawanannya lebih dari gua mah jauh nih, nggak pantas nih duduk bareng-bareng sama dia. Tuh wali mah begitu, kelas-kelas wali mah begitu, bukan ngerasa wah nih gua yang paling pinter, gua yang paling soleh, iya lu yang paling dajal, gua lu kan gitu. Yang paling iblis gak lu kalau udah begitu mah. Kalau udah bahasa paling di diri kita, ya udah, jangan kejebak kita. Ya kan faktanya, kalau kita kan selalu ngomong faktanya gua sholat dia kagak, faktanya gua ngaji dia kagak, berarti udah otomatis dong dalam kebaikan gua poinnya lebih tinggi daripada dia. Iya, pokoknya paling baik lu, paling soleh lu, paling doyan ngaji lu, paling taat lu, paling beradab berakhlaknya lu, paling mulia lu, ya paling dajal paling iblisnya gua lu. Kalau udah ngerasa paling begitu, ujungnya pasti paling iblis paling fir'ah. Nggak boleh macam-macam nih ngaji di Bolokojo malik. Udah ngerasa paling jadi apa? Jadi iblis bukan jadi kiai. Apa hadihadatun hayatun fangtur ilaha ulail aimah wa timamim wa muadobati mala solahi qulubihim. Kesungguhan mereka contoh sama kita dalam menata hatinya nggak gampang, puluhan tahun wa tazawudi lima adihim, ketika kita contoh mereka dalam mengambil bekal persiapan untuk kembali ke akhirat. Sekelas wali-wali ge hayo bae, sekelas ulama-ulama besar kayak begitu lah, kita mau urusan akhirat males, taubat ya kagak, mau jadi apa dah gitu. Mau jadi apa. Jadi kalau bahasa itu Abu Nawas itu bener, lastulil firdausi ahla, ya orang model-model kiai kita mah udah kagak pantas pisan, muka-mukanya nempel di surga, udah kagak pantas, malu sama kelakuan. Kalau kita kan kagak, punya amal dikit udah punya tiket ke surga. Alhamdulillah punya tiket ke surga. Cinta sama Nabi udah jadi tiket surga. Habis sodakoh pagi-pagi ke nenek-nenek, wah udah dapet surga. Ayo dah, bangga we kita mal ibadah pede banget. Sedangkan ulama-ulama besar, para wali-wali Allah nggak begitu. Tazawud lima adihim, selalu nggak bosen-bosen, nggak capek-capek ngambil bekal buat akhirat. Kalau kita nggak capek-capek buat urusan dunia. Wa amma dororul mukhawwafu fi tahiri taubat. Nah, makanya penting tuh tobat, penting. Jangan lantaran kita masih doyan maksiat kita kagak mau tobat. Kudu balance. Jadi jangan pamannya percuma lu tobat besok lu begitu lagi, itu yang ngomongin berarti setan. Itu kalau orang yang ngomong, teman yang ngomong berarti teman lagi masukkan setan. Kalau kita sendiri yang ngomong, kita udah jadi setan. Berarti nggak perlu dibisikin orang lain.